kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Coach kami. Pertama saya yang saya hormati Bapak Penguji Pak Dr. Andes Ridwan Mumu, Master of Science. Yang saya hormati Ibu Coach kami, Ibu Niputu Dewi Susanisi. Yang saya hormati mentor saya sendiri adalah Pak Muslim Mandiri, STMSI, dan penjamin mutu BPSDM sekaligus evaluator kami, Ibu Bastiani. Saya izin share screen, Bu, ya, Bapak Ibu semua. Apa sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya, silakan Pak. Terima kasih. Izin saya untuk mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi nilai dasar SN saya di pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 140. Perkenalkan, nama saya Rifani Kamindang. Saya bertugas di Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air dengan jabatan sebagai analis bangunan gedung dan pemukiman. Pertama-tama saya jelaskan dulu tugas dan fungsi sesuai jabatan saya yang berkenaan langsung dengan isu tupoksi yang saya alami selama saya bertugas di Dinas Cipta Karya di bidang penataan lingkungan dan bangunan gedung di seksi penataan lingkungan permukiman. Sebenarnya sesuai peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 83. Jadi jabatan saya ini serumpun dengan jabatan fungsional penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman, di mana tugas-tugasnya itu sebenarnya ada 66 poin semuanya, cuman saya rangkum menjadi 22 poin saja yang berkenaan langsung dengan saya di seksi penataan lingkungan permukiman. Nah, dari 22 itu yang langsung terkonek dengan isu-isu yang sedang terjadi di seksi saya itu adalah di poin 3 terkait tugas mengidentifikasi kebutuhan penyusunan pengaturan bidang bangunan gedung dan kawasan permukiman. Kemudian di poin nomor 7 ada mengidentifikasi permasalahan pemindahan teknis bidang bangunan gedung dan kawasan permukiman. Kemudian di poin nomor 16 ada terkait menyusun kelengkapan data dan informasi untuk perencanaan penataan bangunan lingkungan. Kemudian poin berikutnya adalah terkait melakukan mutual check atau additional biasanya sebelum kita melakukan pekerjaan itu pada awal pembangunan infrastruktur kawasan permukiman. Dan yang saya buat dan saya besarkan ini adalah isu yang menjadi core isu sebenarnya terkait melakukan pengolahan data dan dokumen kawasan permukiman. Oke, untuk identifikasi isunya sendiri, saya menemukan ada 4 isu, yaitu yang terkait dengan agenda 3 kita, itu terkait yang pertama adalah adanya inventarisasi dokumen-dokumen pekerjaan yang sudah terlaksana secara digital, karena ini masih dalam bentuk hard copy, itu terkait dengan smart ASN. Kemudian isu keduanya adalah belum adanya format survei sebagai panduan pengawas dalam melakukan peninjauan lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kemudian isu ketiga adalah ketidaksesuaian analisa pekerjaan dengan speknya jalan lingkungan permukiman terkait dengan ASN. Yang isu yang terakhir adalah kurangnya koordinasi antara pengawas dan PPTK terkait pelaksanaan MC0, mutual check pekerjaan yang akan dilaksanakan terkait dengan manajemen ASN. Jadi isu-isu ini yang tadi terkait dengan tupoksi sebagai analis bangunan permukiman. Kemudian untuk analisisnya sendiri saya menggunakan APKL, itu terkait aktual problematik kelayakan dan layak. Jadi dari 4 isu tadi
cuma 3 yang memenuhi syarat. Nah, dari ketiga ini saya analisis lagi, tapi selagi menggunakan USG, urgency, seriousness, dan growth, di mana dari hasil penilaian analisis yang saya lakukan, maka core issue yang saya tentukan adalah terkait belum adanya inventarisasi dokumen-dokumen paket pekerjaan yang sudah terlaksana secara digital. Nah, untuk identifikasi penyebab masalahnya sendiri, itu ada dari bagian materialnya, itu bahwa belum ada wadah untuk menyimpan dokumen secara digital. Kemudian untuk dari unsur main personnya sendiri, itu kurang sadarnya akan pentingnya inventarisasi dokumen secara digital. Kemudian untuk metodenya sendiri masih mengintegrasikan dokumen itu, dokumen pelaksanaan yang sudah terlaksana itu dalam bentuk hard copy saja. Sedangkan untuk dari sisi lingkungannya sendiri, tidak adanya pengelolaan dokumen pelaksana secara khusus untuk menangani dokumen-dokumen yang sudah terlaksana tadi, dan juga ada faktor eksternal terkait bencana alam yang kemarin bisa membuat beberapa dokumen itu sempat tercecer dan atau ada beberapa yang hilang. Jadi dari semua penyebab masalah ini, maka yang tadi core issue-nya adalah belum adanya inventarisasi dokumen-dokumen pekerjaan yang sudah terlaksana secara digital. Kemudian dampak apa saja bisa terjadi terhadap masalah-masalah tersebut. Yang pertama adalah dokumen pelaksana yang sudah selesai dikerjakan tidak terkelola dengan baik, sehingga dokumen bisa mengalami berpotensi untuk mengalami kerusakan atau hilang. Kemudian ketika dokumen tersebut dibutuhkan, akan cukup sulit mengumpulkan dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Misalnya seperti kemarin ada kasus untuk penerimaan pemeriksaan PPK, jadi agak sulit untuk membongkar dokumen lagi yang tidak tertata dan rapi, jadi masih di-scan lagi satu-satu. Saya next. Nah, dari analisis tadi muncullah alternatif pemecahan masalahnya. Jadi dari penyebab pada isu 3 tadi, terkait belum adanya wadah untuk menyimpan dokumen secara digital, kemudian masih dalam hard copy dokumen-dokumen tersebut, itu adalah pemecahan masalahnya adalah pemanfaatan sistem penyimpanan data dokumen dan informasi berbasis digital dalam bentuk data warehouse dengan menggunakan cloud seperti Google Drive. Kemudian isu yang satunya adalah tidak adanya pengelolaan data dokumen pelaksanaan secara khusus, itu bisa diatasi dengan pemanfaatan sistem informasi dan berbasis digital. Nah, dari alternatif ini saya coba tapis lagi dengan menggunakan gagasan Nick Namara. Dari dua gagasan tadi, saya analisis lagi, muncullah nilainya yang pemanfaatan sistem penyimpanan data dokumen dan informasi berbasis digital dalam bentuk data warehouse menggunakan Google Drive, yang nantinya akan saya coba menjadikan sebagai pemecah masalah. Sedangkan untuk sistem informasi sendiri, dari segi kemudahannya dan biayanya, saya rasa untuk waktu dekatnya Bapak Ibu, saya sebentar. Permisi Bapak Ibu, apa suara saya terdengar? Mohon maaf Bapak Ibu, saya sempat terlupa karena jaringan agak terganggu tadi.
Apa suara saya sudah terdengar? Ini sudah Bapak Ibu. Sudah terdengar? Mbak, jaringan saya agak terganggu sedikit tadi. Saya lanjut. Saya screen Ibu. Suara saya sudah terdengar Bapak Ibu semua? Mohon maaf. Ya, silakan Pak. Saya lanjut lagi Bu ya. Sampai di pemakaian masalah terkait sistem informasi itu untuk kemudahannya sendiri, saya rasa untuk itu kurang bisa untuk dilaksanakan segera mungkin. Ahli didekatkan itunya, didekatkan agar jelas. Ya gitu ya. Karena kalau saya kasih keras di sini, nanti ibu tuh ngomong. Baiklah. Dan terkait masalah dana juga, saya kira itu membutuhkan untuk kedepannya bisa kita pikirkan. Tapi untuk sementara. Kenapa putus-putus? Kenapa putus-putus? Masih putus-putus Bapak? Sudah, tidak apa-apa, nanti kita baca. Oke. Ya, Pak. Oke. Setelah ini langsung masuk ke rencana kegiatan aktualisasi. Jadi dari isu gagasannya adalah pemanfaatan sistem penyimpanan data atau dokumen dan informasi berbasis digital dalam bentuk data warehouse. Jadi total semua ada 4 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan 1 terkait persiapan kegiatan aktualisasi. Ini kaitan dengan agenda nomor 3 itu manajemen ASN. Untuk tahapannya sendiri ada 3. Yang pertama adalah berkonsultasi dengan mentor atau pimpinan. Dalam hal ini adalah Kepala Seksi Penataan Lingkungan Permukiman terkait pelaksanaan aktualisasi dan rencana kegiatan, yang dimana outputnya nanti berupa arahan untuk pelaksanaan pekerjaan ini. Kemudian tahapan berikutnya adalah berkonsultasi dengan PTK, dari kami pembangunan perencanaan infrastruktur. Nanti outputnya adalah arahan terkait ke kabupaten mana saja yang menjadi lokasi pekerjaan sebelumnya. Kemudian tahapan berikutnya adalah mengumpulkan list data paket pekerjaan tahun sebelumnya. Nanti outputnya adalah kita mengetahui semua daftar nama-nama paket pekerjaan yang sudah kita laksanakan di tahun 2001 dalam bentuk daftar list di Excel. Kemudian untuk kegiatan 2 adalah memilah dokumen paket-paket kegiatan tadi yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya. Untuk kaitan di agenda 3 itu terkait dengan manajemen ASN. Untuk tahapannya sendiri ada 3 juga. Yang pertama adalah berkoordinasi dengan pengawas lapangan kegiatan terkait pekerjaan yang ditangani oleh masing-masing pengawas, di mana nanti outputnya adalah data pekerjaan yang diawasi oleh setiap pengawas lapangan. Kemudian tahapan berikutnya adalah mengumpulkan data paket pekerjaan tahun sebelumnya yang sudah dalam bentuk kopi dan sudah diacahkan atau dilegalisir oleh pimpinan atau pihak-pihak yang terkait. Kemudian ada tahapan berikutnya adalah memilah dokumen-dokumen kegiatan berdasarkan lokasi kegiatan, baik di wilayah kabupaten kota yang sudah terlaksana. Jadi outputnya pada akhirnya adalah tersusun dokumen pekerjaan terlaksana sesuai dengan daerah mana saja yang kita lakukan pekerjaan. Kemudian untuk kegiatan 3 adalah merubah bentuk dokumen dari yang sebelumnya adalah hard copy ke dalam digital atau soft copy. Ini kaitannya dengan Smart ASN terkait digital skill. Jadi paham menggunakan perangkat ataupun software yang mendukung. Untuk tahapannya juga ada 3. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis dokumen apa nanti akan kita kumpulkan semua. Di mana di outputnya itu kita sudah memilah antara dokumen SPK contohnya seperti dan juga ada gambar kerja DED dan DED yang sudah tersana yang sudah menjadi as-built drawing sesuai dengan pelaksanaannya. Kemudian dokumentasi pekerjaan yang dari 0 sampai dengan 100%.
Kemudian tahapan berikutnya adalah scanning. Jadi dokumen-dokumen tadi itu scanning semua satu persatu, ada SPK-nya, surat kerjanya, kemudian hasil drawing tadi, dan outputnya adalah sudah dalam bentuk PDF atau sudah bentuk digital. Kemudian tahapan terakhir di kegiatan 3 ini adalah menyusun dokumen yang sudah dalam bentuk soft copy tadi itu sesuai dengan pekerjaannya. Jadi inilah disortir dengan folder-folder sendiri sesuai dengan lokusnya masing-masing di mana di setiap kabupaten kota. Kemudian untuk kegiatan terakhir atau kegiatan keempatnya adalah ini yang menjadi utama, yaitu membuat wadahnya, yaitu data warehouse, bisa dalam bentuk suatu sistem informasi atau dalam bentuk layanan penyimpanan data online berbasis cloud. Ini berkaitan dengan smart PSN tadi, sesuai dengan digital skill. Kemudian tahapan kegiatannya adalah yang pertama membuat akun email baru, jadi untuk proses pembuatan wadah data warehouse tadi. Jadi penyimpanan dokumen pekerjaan sudah dilaksanakan dan sudah diabsahkan oleh pejabat yang berwenang. Outputnya adalah email baru untuk membuat akun cloud Google Drive sendiri. Kemudian tahapan kegiatan berikutnya adalah mengupload, jadi data-data yang sudah di-scan tadi, semua paket pekerjaan itu sudah lengkap, baru kita upload yang sudah berbentuk PDF itu ke dalam cloud tadi. Jadi outputnya itu ya adalah data warehouse sendiri. Jadi untuk menyimpan dokumen. Kemudian yang terakhir adalah kita mengecek kembali terkait sesuai enggak data-data. Kita cek kembali apa yang kita sudah upload semua tadi, kita sudah scan semua, kita cek lagi terkait kesesuaiannya dan keberfungsiannya data warehouse tersebut. Jadi untuk outputnya itu adalah dari warehouse tadi itu berfungsi dengan baik atau tidak. Ini untuk rencana jadwal aktualisasinya. Setelah evaluasi ini mungkin kita langsung masuk ke tahap persiapan kegiatan aktualisasi di 4 Juni. Kemudian juga sekalian dengan memilah dokumen-dokumen paket kegiatan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya, sekitar 2 minggu sampai Juli. Proses scanning dari berubah bentuk yang dokumen dari hard copy tadi ke dalam itu yang agak waktu yang panjang karena memang dokumennya sangat banyak dari hampir semua kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tengah, jadi sekitar 3 minggu itu waktunya. Yang terakhir adalah membuat wadahnya itu nanti di minggu ke-3 Juli sampai ke minggu ke-4. Ya, mungkin sekian dari saya Bapak Ibu, masukan dan arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Rifandi atas presentasi rancangan aktualisasinya. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak Mentor untuk memberikan gambaran dukungan secara singkat terhadap rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan di unit kerja selama 1 bulan. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih. Semoga terrealisasi. Ketiga ini satu tercatat. Halo. Silakan Pak Mentor. Ya, bisa terdengar Pak? Ya, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya punya bos Pak Ridwan Mumu dan Ibu. Bukan saya, istriku. Jadi saya melapor juga. Ini Pak Ridwan ini anak buahnya Ibu Wati, Ibu Kabi. Jadi saya cuma memberi tanggapan ini Pak Saudara Andi ini. Dia kan baru masuk ini Pak. Ya. Jadi, rupanya ini dia masuk ini kita beruntung Pak. Ya. Beliau ini memang memahami apa yang kita perintahkan ini sama beliau. Padahal dia terus yang dikasih sama dia, misalnya dari Ibu Wati, sama saya juga. Cepat sekali dia memahami.
Alhamdulillah. Jawab beliau ini, Pak. Jadi saya lihat ini Pak Rifandi ini sekarang itu sudah disayang sama kabit saya ini, Pak. Oh, alhamdulillah. Siapa kabitnya? Karena itu prestasinya ini apa yang diperintahkan cepat dia laksanakan. Alhamdulillah. Ya. Terus tuntas, biasanya kan tidak tuntas. Ini beliau ini saya lihat tuntas. Jarang-jarang ini Pak ini kalau pegawai yang baru masuk itu memahami apa yang diperintahkan ini. Beliau ini cepat sekali. Terus yang kedua, satu kata saja, semangat terus. Itu saja Pak Ridwan. Baik, Amin. terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih Bapak mentor yang memberi dukungan ini ya sangat besar terhadap Pak Rifandi. Juga salam hormat untuk saran-sarannya. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati kos andalan kami, Ibu Niputu Dewi Setianingsi, yang kalau di jalan raya sangat kelihatan jelas wajah dan tubuhnya karena mobilnya transparan banget dan menggunakan AC alam. Dan yang saya hormati juga mentor kami Pak Muslim Mandiri STMSI. Beliau juga adalah teman lama saya, tapi alhamdulillah sekarang beliau sudah jadi bos. Terima kasih bos atas dukungannya, karena tanpa kehadiran Pak Muslim Mandiri, mungkin Pak Rifaldi ini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dukungan, apalagi sekarang alhamdulillah Pak Muslim Mandiri sudah mendukung sangat besar dengan satu kata, semangat dan semangat dan semangat. Karena kami tahu sendiri bahwa di Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Alam ini adalah dinas tempat tumpukan semua bangunan-bangunan yang strategis seperti gedung wanita, rumah jabatan gubernur, rumah jabatan wakil gubernur, apalagi sekarang dalam perintisan pembangunan Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah. Pak Rifandi Kamindang adalah anak dari Busta Kamindang. Ponakan, Bapak. Oh, ponakan. Berarti anak dari yang di Banggelau. Betul, Pak. Oh, iya. Dengan Ibu Kabit hubungannya apa? Bawahan langsung. Bawahan langsung. Iya. Kira-kira pertanyaan ini dikonsep siapa? Dari nada-nadanya saya bisa rasakan juga Pak selaku coach. Oke, terima kasih. Penyediaan data warehouse berbasis digital untuk dokumen pelaksanaan fisik jalan lingkungan yang telah selesai dilaksanakan. Pak Rifandi, kira-kira seperti apa data warehouse itu yang berbasis digital ini yang Pak Rifandi ingin menjadikan suatu inovasi? Jadi data warehouse ini sebenarnya wadah Pak, wadah online atau bentuk cloud kalau orang bilang sekarang. Jadi ketika dokumen-dokumen kan sekarang keadaan kondisi sekarang itu lumayan tidak tertata rapi, dokumen-dokumen yang sudah terlaksana. Jadi ketika kayak kemarin kasus ada dibutuhkan dokumennya terkait dari BPK, kementerian BPK, dan juga untuk terkait BAST, berita acara serah terima, untuk dihibahkan ke tiap-tiap kabupaten yang sudah kita bangun infrastruktur jalan lingkungannya, itu agak lama Pak, karena kita harus bongkar satu-satu lagi, kita memilah lagi yang sudah
dokumen itu sudah tercampur lah jadi istilahnya. tidak Iya. tertata baik. Iya Pak, betul sudah. Jadi sudah belum lagi ada yang dokumen masih dipegang oleh pengawas. Jadi kan impian saya dan teman-teman di sana ketika kita butuh dokumen tersebut sudah dalam bentuk cloud, kita tinggal ambil di dalam wadahnya ini, dalam Google Drive-nya ini kita tinggal download dan kita langsung print ketika dibutuhkan dokumen-dokumen tersebut Bapak. Jadi kemudahan. Seperti apa data konkret itu yang dalam penyimpanan pada untuk sekarang saat penginputan atau saat penginputan data atau apa konkretnya? Untuk sekarang masih dalam menggunakan Google Drive Bapak untuk cara untuk pemecahan dalam waktu dekat, dalam waktu singkat itu masih menggunakan Google Drive. Jadi nanti kita tinggal bikin akun Bapak, baru kita upload, istilahnya upload kita dokumen-dokumen yang sudah di scan tadi, dokumen fisik yang sudah di print, kita scan lagi, terus kita masukkan ke dalam cloud Google Drive tersebut Bapak. Nanti ketika kita sampai berapa tahun? Sampai berapa tahun? Untuk sekarang targetnya untuk pekerjaan tahun sebelumnya. Jadi untuk sekarang itu 2022, saya scan tahun 2021 yang sudah terlaksana. Jadi untuk yang kalau tidak salah saya sekitar 120 paket kemarin yang dalam lingkungan. Jadi dokumen-dokumen itu yang saya coba pelan-pelan sortir satu-satu Bapak, di-scan satu-satu, terus kita ubah dalam bentuk PDF lalu kita masukkan ke dalam cloud Google Drive tadi Bapak. Ya, jadi yang sekian begitu banyaknya data-data yang berhamburan di mana-mana, ya, Bapak. Apakah pernah terjadi di jalan lingkungan itu? Kan ini kan pelaksanaan visi jalan lingkungan yang telah selesai dilaksanakan. Betul Pak. Apakah ini pernah terjadi bahwa di dalam satu fisik jalan lingkungan jadi double garden? Pernah terjadi seperti itu? Maksudnya double garden bagaimana Bapak? Sudah di tahun ini itu ke situ. Ya. Sekarang apakah ada kabupaten lain masuk lagi di situ? Kalau untuk tumpang tindih itu saya rasa tidak pernah, belum ada Bapak, karena jauh ini koordinasi. Belum pernah atau pernah? Ya. Saya mungkin yang untuk tahun kemarin kayaknya belum ada Pak. Saya belum lihat ke belakangnya lagi. Saya rasa untuk perencanaan jalan pun, dari perencanaan sampai pelaksanaannya pun sudah dikoordinasikan dulu sebelum kita bangun di situ Bapak. Jadi data warehouse yang berbasis digital ini adalah proyek-proyek fisik jalan yang sudah dilaksanakan. Kondisi di lapangan seperti apa sebenarnya sampai Pak Rifandi ini mengambil judul seperti ini? Data saat ini, kondisi di lapangan saat ini. Ya, kebetulan kemarin pas saya baru masuk langsung diperintahkan oleh Ibu Kabid, Ibu Herawati. Siapa yang perintahkan? Ibu Herawati Pak. Iya, Ibu Kabid. Ya, perintahkan karena terkait temuan BPK Pak, ada paket lelang kemarin kalau nggak salah di Salon Zebra. Ya. Yang punya. Iya Pak. Terus? Jadi dibutuhkanlah dokumen-dokumen tadi, SPK diminta oleh dari BPK, dokumen tadi dari surat perintah kerjanya, kemudian dari aspek drawingnya, gambar yang sudah terlaksana, bukan yang soft drawingnya, terus bukti dokumentasinya dari 0 sampai 25%, 50% sampai akhirnya 100%. Jadi itu yang kemarin. Seperti apa? Ya, terus dokumen itu kemarin kita pas diminta time limitnya tanggal sekian. Nah, kita harus bongkar lagi dokumen itu, dipilah satu-satu yang bercampur cuma ditaruh dalam kontainer-kontainer itu. Jadi kita bongkar, itu bercampur lagi Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi tercampur. Jadi kita butuhkan waktu yang agak lama. Makanya dari pengalaman itu saya berpikir lebih bagus kalau dokumen-dokumen ini sudah tersimpan di dalam bentuk digital Pak. Jadi ketika dibutuhkan seperti kasus BPK tadi, kita tinggal ambil, kita langsung print, kita serahkan ke mereka dokumen yang itu bisa dilakukan dalam 1 bulan ke depan. Sebenarnya harapan bisa Pak. Nanti saya juga koordinasi dengan teman-teman di ruangan Bapak. Apa ini sudah dikonsultasikan dengan kepala bidang dan kepala dinas? Kebetulan juga kemarin karena Ibu baru ke kepala bidang saja sebenarnya, belum sampai ke kepala dinas. Jadi
Sementara sebenarnya sudah berproses ini, sebelum aktualisasi sebenarnya sudah berproses pelan-pelan karena perintah langsung dari Kabit. Jadi sekalian saya bikinkan untuk rencana aktualisasi Pak, karena memang itu isu yang sekarang berkembang di seksi kami Pak. Oke, kalau begitu berarti yang Pak Rifandi lakukan ini adalah merupakan acuan bagi kabupaten kota dalam rangka dalam rangka untuk menyusun pokir-pokir sebelumnya yang akan datang. Iya Pak, bisa jadi hanya merupakan database saja. Bisa jadi database itu juga untuk jadi acuan mereka ketika bangun, kira-kira daerah mana yang belum terbangun. Jadi ketika lihat mereka minta data, ini sudah terbangun. Jadi itu bisa kelihatan, bisa kelihatan Pak. Di situ. Bisa Pak. 1 bulan ini bisa. Insya Allah saya coba bisa Pak. Ya. Nanti Ibu Kos, kita sama-sama nanti ke PU kita coba cek apakah terserah Ibu Kos mau datang ke kantor atau ke rumah boleh. Silakan. Siap. Kita ke kantor, kita coba apakah sudah membuktikan bahwa data warehouse ini selain untuk memudahkan mendapatkan dokumen, apakah juga ini merupakan acuan bagi kabupaten kota dalam rangka menyusun dokumen-dokumen yang akan datang. Nah, menurut Pak Rifandi, iya. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan dalam sebulan ke depan. Oke, berlanjut lagi. Apakah dalam data warehouse ini ada batas tahunnya? Pokoknya 2-3 tahun atau yang tahun itu sudah diabaikan kita mulai. Jangan sampai kalau pokoknya tiada batas tahunnya kan berarti banyak sekali. Pak. Ya mungkin untuk sekarang kita prioritaskan yang tahun sebelumnya. Tapi kalau sudah yang tahun sebelumnya sudah beres istilahnya, kita coba ke 3 tahun ke belakang Pak. Ini apakah suatu jalan untuk meminimalisir temuan-temuan BPK? Iya Pak, salah satu jalan juga Pak. Atau temuannya yang sama dengan yang kemarin sama? Makanya kemarin, bagaimana juga saya jelaskan Pak. Ya oke, udah. Itu urusan kalian, bukan urusan saya. Betul Pak. Terus oke ya. Jadi berarti saya mulai paham bahwa dokumen yang dimasukkan dalam data warehouse ini selain untuk memudahkan mendapatkan dokumen yang tentu ada batas tahunnya, juga bisa dijadikan sebagai acuan untuk kabupaten kota. Nah, sekarang saya ingin buktikan ini secara teknis. Secara teknis seperti inilah Anda bisa bercerita secara teknis dokumennya. Nah, sekarang tujuan sebenarnya daripada aplikasi inovasi ini selain sebagai untuk memudahkan data ini dalam menjadikan acuan, itu kan sudah ada sebelumnya. Sudah ada, kabupaten mengacukan sudah ada sebelumnya. Nah, sekarang dengan adanya penyediaan data warehouse ini mungkin lebih tertata rapi. Tetapi secara Bapak Pak Rifandi ini yang baru diangkat sebagai ASN dan akan menjadikan ASN dan akan mengaktualisasikan di lapangan dan akan mengimplementasikan di lapangan dengan nilai-nilai dasar ASN, kira-kira tujuan sebenarnya yang Pak Rifandi inginkan seperti apa? Ya, kalau untuk dalam waktu dekat itu tadi Pak, untuk penyediaan data yang bisa dalam waktu singkat kita sediakan ketika dibutuhkan. Tapi untuk berupa database. Ya, database data warehouse itu Pak. Tapi untuk kalau saya punya impian ke depannya Pak, itu nanti bukan cuma data-data yang sudah terlaksana, tapi rencana-rencana yang akan dilaksanakan juga bisa masuk itu. Cuman yang seperti tadi yang saya bilang gagasan gagasan pemecahan kan ada 2 tadi saya kemukakan, itu dalam bentuk sistem informasi. Cuman untuk kalau melihat dana sama kemudahannya untuk dalam waktu dekat itu kayaknya belum bisa kita laksanakan Pak. Itu cuma untuk impian saya ke depannya nanti. Jadi ketika suatu kabupaten atau misalnya kepala dinas nih, kita bikin, dia mau tanya, kita proyek tahun ini di mana saja. Jadi ketika kita buka sistem informasinya tersebut, kita tinggal klik dalam bentuk GIS atau GIS biasa kita sebutnya dalam bentuk peta. Jadi kita klik petanya tersebut, muncul semua di kabupaten tersebut apa saja paket-paket pekerjaan yang segera
akan dilaksanakan pada tahun tersebut, dan ke tahun kedepannya bisa kita lihat daerah mana saja yang nanti mungkin membutuhkan untuk Jadi Pak Rifandi, jadi satu bulan ke depan Pak Rifandi ini bisa membuktikan untuk menginventarisasi semua dokumen-dokumen paket pekerjaan yang sudah terlaksana, paket pekerjaan fisik jalan lingkungan yang sudah dilaksanakan dan atau dengan yang belum dilaksanakan. Bisa sebelum ke depan. Untuk 1 bulan ini mungkin yang sudah dilaksanakan saja dulu, Pak. Oh, sudah dilaksanakan. Yang belum dilaksanakan mungkin belum bisa. Itu impian saya ke depannya nanti, Pak. Oh, impian Bapak ke depannya. Oke, karena saya lihat ini isu yang paling tinggi setelah Pak Rifandi USG bahwa inventarisasi dokumen-dokumen paket pekerjaan yang sudah terlaksana secara digital itu Bapak bersedia. Bapak taruh nilai tertinggi, berarti itu yang betul-betul Bapak inginkan yang saya langsung laksanakan, Pak. Ya, saya lihat ini kegiatan-kegiatannya sangat teknis-teknis semua. Bagaimana Bapak memilah atau memilih-milih nilai-nilai dasar ASN itu yang bisa Bapak implementasikan di lapangan nanti? Dan apakah memang yang Pak Rifandi sudah pilih-pilih sangat selektif itu bisa Pak Rifandi bertanggung jawab, bisa Pak Rifandi laksanakan sebulan ke depan dan seterusnya? Iya, Pak. Insya Allah saya sanggup dalam 1 bulan ini untuk tahun pekerjaan tahun 2021. Insya Allah saya sanggup dalam 1 bulan ini. Oh gitu. Ya, mungkin Ibu Kos, sekian mungkin cukup untuk saya karena memang judulnya sangat teknis. Kami bukan orang teknis, tapi saya rasa ini sudah bisa membuat kita agak sedikit mengerti karena yang dimasukin data di dalam database warehouse ini adalah fisik jalan yang sudah dilaksanakan. Jadi tidak terlalu ribet karena yang sudah dilaksanakan pasti dokumen-dokumennya sudah terkumpul, cuma masih berantakan. Jangan-jangan masih ada di kakinya Ibu Kabid, jangan-jangan masih ada di kakinya kepala dinas, kita tidak tahu. Itu kata yang akan mencoba kembali. Ya betul ya, di kakinya Ibu Kabid. Kalau di kakinya Ibu saya belum pernah lihat, Bapak. Oke, terima kasih Pak Rifandi sudah memberikan penjelasan dengan baik dan alhamdulillah kami juga sudah paham apa itu inovasi yang akan dilakukan oleh Rifandi Kamindang berupa data warehouse yang database. Mudah-mudahan ke depannya bukan cuma yang sudah dilaksanakan, kalau sudah dilaksanakan memang 1 bulan ke depan bisa, tapi untuk jangka panjangnya tentu dengan dokumen-dokumen pelaksanaan fisik jalan lingkungan, khusus jalan lingkungan ya? Iya, Pak. Karena saya akan dilaksanakan. Iya, Pak. Oke, terima kasih Pak Mentor, terima kasih atas dukungannya. Kehadiran Pak Mentor sangat berarti bagi Pak Rifandi Kamindang, dan terima kasih Ibu Kos, bimbingan Ibu Kos juga sangat berarti buat Pak Rifandi karena biar bagaimanapun ini adalah inovasi yang sederhana, kecil, tapi manfaatnya sangat besar. Karena saya tahu persis bagaimana di Cipta Karya itu khususnya mengenai dokumen-dokumen yang jangankan 1 tahun, baru 6 bulan saja setelah kita nanya kembali sudah pingsan semua mereka. Karena sementara mau menyimpan sudah masuk lagi dokumen-dokumen, baru ini sudah masuk lagi. Jadi untuk memerapikan saja mereka sudah tidak sanggup. Alhamdulillah ada Dewa Penolong yang namanya Dewa Rifandi Kamindang yang bisa mencoba untuk merapikan semua, baik itu dokumen yang ada di bawah kakinya Ibu Kabid maupun dokumen-dokumen yang terhambur di meja-meja yang lain. Terima kasih Pak Rifandi, sukses selalu, dan saya serahkan kembali ke Ibu Kos untuk selanjutnya mohon bimbingan kembali dengan semua apa yang sudah saya laksanakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Penguji, dan ternyata kita ketemu lagi sama peserta yang menyimpan lagi urusan datanya di awan-awan seperti itu. Jadi akhirnya kita bertemu lagi ya, tadi Pak Rifandi kita ketemu sama Ibu Sinta yang menyimpan datanya juga di cloud ya, dan sekarang juga akhirnya ketemu lagi sama Pak Rifandi. Inilah tadi kita bahas bagaimana kaum milenial ini sudah tidak seperti kita ya ada di kaki gitu ya,
Nah, sekarang itu di langit, bukan di kaki lagi. Terima kasih banyak. Saya tidak menambahkan banyak hal. Nanti aja kita bahas tentang deskripsi gagasan yang mungkin kita tambahkan saja supaya lebih menjadikan penjelasan tentang gagasan Bapak lebih detail untuk dipahami oleh yang membaca. Terima kasih. Selanjutnya Bapak penguji, terima kasih banyak atas saran dan masukannya, tanggapan-tanggapannya. Kemudian Bapak mentor, terima kasih atas dukungannya. Dan Terima kasih, Pak selanjutnya, Mentor. terima kasih banyak. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Evaluator. Tapi Ibu, silahkan. Sukses Pak Mentor, sukses Pak Rifandi. Terima kasih Pak. Sukses Pak Rifandi. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak. Ya, makasih sama-sama. Baik, terima kasih Ibu. Oh ya, di stop share Pak Rifandi. Oke, Ya. makasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Dewi dan juga Pak Putri. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Muslim dan juga Pak Rifandi atas waktu dan kesempatan hari ini, dan selanjutnya kami silakan untuk live. Sekali lagi terima kasih, dan akan saya undang peserta berikut Terima kasih Ibu. atas nama. Ya, terima kasih Pak. Saya izin pamit Ibu, Bapak Pak Ridwan. Ya, silakan. Bapak Musli. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Allahu Akbar.